Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marta Jakaria, mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang buku fiksi, yaitu novel. Sebelum memulai pada materi intinya, di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yaitu menganalisis pesan dari buku fiksi atau novel yang dibaca. Indikatornya yaitu menjelaskan isi dari novel. Yang kedua, menjelaskan pesan yang disampaikan dari novel. Teman-teman udah tahu kan novel itu apa? Novel adalah karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang tokoh dengan tokoh di sekelilingnya dan menunjukkan watak setiap tokoh tersebut. Biasanya, cerita dalam novel dimulai dari peristiwa terpenting yang dialami tokoh yang kelak mengubah hidupnya. Oleh sebab itu, novel biasanya memiliki kisah yang lebih kompleks daripada cerpen. Unsur-unsur dari novel yaitu terbagi atas dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu satu tema. Tema adalah persoalan yang diangkat dalam novel. Tema mewakili isi novel secara umum. Biasanya tema dinyatakan dalam bentuk frasa. Misalnya novel Dylan karya P.D. Baik mempunyai tema kehidupan remaja 1990-an. Oleh sebab itu, secara keseluruhan, isi novel berisi tentang pengalaman hidup anak sekolah. Contoh, secara keseluruhan, novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee bertema tentang kasih sayang. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ialah semua orang yang terlibat di dalam novel. Karena sifatnya yang kompleks, di dalam novel terdapat banyak tokoh. Tokoh-tokoh itu mempunyai watak yang berbeda berdasarkan jenis. Ada dua tipe penokohan, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik. Biasanya protagonis disampaikan sebagai tokoh utama dalam novel. Sementara itu, antagonis adalah tokoh yang bersifat buruk dalam novel. Tokoh antagonislah yang menyebabkan banyak konflik. Contoh, tokoh Teddy dalam novel Musim Semi di Jepang menjadi tokoh antagonis karena mencoba memisahkan sepasang kekasih akibat rasa cemburu. Yang berikut alur. Alur terdiri atas dua jenis, yaitu alur maju dan alur sorot balik. Sementara itu, dalam alur sorot balik, penulis umumnya menyelipkan pengalaman masa lalu tokoh sepanjang cerita. Makanya, dalam cerita banyak terdapat flashback. Contoh, alur yang dipakai penulis
dalam novel IT adalah sorot balik. Berikut latar. Latar terbagi atas 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh, kisah dalam novel ini berlatar di Perancis Utara. Yang terakhir, amanat. Amanat ialah pesan moral yang didapat setelah kita selesai membaca novel. Amanat memuat nilai-nilai tertentu bagi pembaca sehingga kehidupan pembaca menjadi lebih bermakna. Contoh, amanat yang terkandung dalam novel Ilfil ialah bahwa kita harus menghargai perasaan orang lain. Berikut unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik memuat semua nilai di luar unsur intrinsik novel, seperti kehidupan sosial, ajaran agama, dan keperangan. Untuk menemukan unsur tersebut, kita bisa mencermati dan menganalisis bagian tertentu di dalam novel yang memuat nilai sosial, agama, dan pengarang. 1. Kehidupan sosial. Contoh, novel ini sempat menyinggung tata krama yang berlaku di dalam keraton. 2. Ajaran agama. Contoh, ajaran agama terasa kental dalam halaman terakhir di novel ini. 3. Kepengarangan. Contoh, pengarang novel ini memang memiliki latar belakang sebagai seorang psikolog sehingga novel-novel yang dihasilkan banyak bernuansa psikologis. Pesan yang dapat diambil dari novel yaitu, saya mengambil novel Ronggeng Dukuh Paruk. Pesannya yaitu, agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lainnya mungkin juga seperti, jangan menyia-nyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita, karena belum tentu suatu saat nanti kita mendapatkan orang yang mencintai kita seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.